Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu semua, saya Zaifatul Hedawiyah, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SD Negeri 15 Kemang Raya, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Jadi guru hanya menjelaskan materi tanpa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal banyak aspek lain yang harus diutamakan selain dari aspek kognitif. Kemudian guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan karakter anak. Seolah-olah anak itu semuanya sama dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Karena metode yang digunakan adalah teacher center, hanya berpusat pada guru, maka saya kurang melibatkan anak dalam proses pembelajaran sehingga mereka memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Karena ketika saya menanyakan tentang apa yang sudah dipelajari, mereka hanya diam saja, tidak ada yang mau menjawab, kemudian tidak ada yang mau bertanya. Nah, yang menjadi fokus utama saya yang terakhir itu adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama merubah pemikiran. Bahwasanya guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat menjadi sumber belajar. Anak bebas memilih, mencari sumber belajar yang lainnya. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan mengarahkan anak mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Nah, dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, maka anak akan terlibat aktif dan dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Kemudian, yang merubah pemikiran saya adalah saya menyadari bahwa setiap karakteristik anak itu berbeda, karena setiap kita terlahir berbeda. Dengan perbedaan ini, maka akan menjadi warna dalam proses pembelajaran. Nah, saya sebagai pamong harusnya menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini juga merubah perilaku saya, bahwa sejatinya guru harus mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Nah, kemudian, guru harus lebih cermat melihat bakat anak, baik melalui observasi, wawancara, atau pendekatan sehingga kita dapat, eee eee, mengetahui lebih dalam tentang siswa kita dan kita dapat menuntunnya sesuai kodratnya. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang terakhir ialah kesimpulan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro harus segera kita laksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Antara lain, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.